ada dai-dai yang menyampaikan kebenaran, pasti manusia akan terpecah menjadi dua, Pak. Biasanya seperti itu. Sebagian menerima, sebagian menolak. Akibatnya pecahlah manusia. Makanya Rasulullah SAW dituduh sebagai apa? Dukun. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menjadikan anak sama orang tuanya berpisah. Berpisahnya bukan karena sihir, tapi karena yang satu mengikuti dakwah Rasul, yang satu tidak mau mengikuti dakwah Rasul. Suami dan istri berpisah karena yang satu mengikuti kebenaran, yang satu menolak kebenaran. Sehingga Rasulullah sebutnya sebagai apa? Ya, dukun, pemecah belah. Ketika kita menyampaikan tauhid, akan terpecahlah dua kelompok. Kelompok yang menerima tauhid dan kelompok yang menolak tauhid. Sehingga penyeru kepada tauhid dituduhlah sebagai pemecah belah. Ketika kita menyampaikan tentang sunnah, ya, ada yang menerima, ada yang tidak. Nah, seperti itulah akal Islam. Ya, munculnya perpecahan itu akibat adanya yang satu menerima, yang satu lagi yang tidak menerima, Pak. Kemudian datang orang-orang yang mengatakan, udah kamu nggak usah dakwakan tauhid. Kalau kita tidak dakwakan tauhid, apakah kita akan diamkan kesyirikan merajalela? Mana yang antum pilih? Kita dakwahkan tauhid, akhirnya sebagian orang menerima, sebagian menolak. Atau kita diam tidak berdakwah tauhid, akibatnya kesyirikan merajalela. Orang tidak lagi mengenal tauhid. Akibatnya datang azab Allah Subhanahu wa taala. Tentu akhi, tersebarnya kesyirikan mudaratnya jauh lebih besar. Ketika kita berbicara tentang sunnah, bid'ah, ada orang yang menerima, ada orang yang menolak. Lalu kita disuruh diam, udahlah kamu jangan ngomong-ngomong masalah bid'ah. Itu yang suka ngomong bid'ah itu radikal itu. Terus kita diam. Akhirnya orang seenaknya berbicara tentang agama. Akhirnya orang seenaknya berbuat bid'ah, semakin merajalela. Yang akibatnya apa? Sunnah pun akan hilang. La wallah. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih berat mudaratnya? Tersebarnya kesesatan akibat kita diam, atau kita berbicara sehingga mengakibatkan manusia menjadi dua kubu, yang satu menerima, yang satu menolak. Ya akhal Islam, coba pikirkan baik-baik. Iya. Karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyampaikan kebenaran walaupun pahit. Qulil haq walau kana murran. Sampaikan kebenaran walaupun pahit. Memang pahit sekali. Menyampaikan kebenaran itu pahit, Pak. Iya. Nah, orang-orang ahli kitab, mereka berselisih itu justru setelah datang kepada mereka apa? Ilmu. Para nabi datang menjelaskan tentang hakikat kebenaran, tentang din yang diridhoi oleh Allah. Tapi kemudian mereka berselisih. Yang satu menerima, yang satu menolak. Iya. Faedah selanjutnya al-isyarah ila annahu yajibu 'alal insan idza khalafahu ghairuhu alla yatatawal 'alaihi wa alla yaqsud bisuqil adillati al-mu'ayyidah liqaulihi al-baghi 'ala ghairihi wa tatawul 'alaihi bal yaqsid izhar al-haqq liyantafi'ahu wa yanfa'u ghairahu. Isyarat bahwa kewajiban seorang insan, Pak, apabila dia tidak setuju dengan pendapat temannya, dia menyelisih pendapat orang lain,
Maka janganlah dengan sikap yang congkak dan sombong serta permusuhan. Tapi hendaknya memberikan argumentasi ilmiah. Kalau memang antum nggak setuju dengan pendapat orang, bantah secara ilmiah. Ya. Adapun kemudian antum nggak setuju sama pendapat seseorang, lantas antum jelek-jelekan, antum bunuh karakternya, antum langsung tahdzir dia, antum langsung subhanallah, itu bagian bagiun itu Pak, termasuk kezoliman. Termasuk apa? Kezoliman. Ya. Bal yaqsidu al-idhar al-haq, tapi hendaklah ia memperlihatkan kebenaran dengan argumentasi, dengan dalil secara ilmiah. Supaya apa? Supaya bermanfaat dan memberikan manfaat kepada manusia. Amma an ya'tiya bil adillah min ajli an ya'lu ala akhihi wa yakunu qawluhu wal a'la fa hadha khata'un 'azim. Walaupun sebatas membawakan argumentasi hanya sebatas karena dia ingin menang, bukan untuk mencari kebenaran, ini jelas kesalahan, kata beliau. Iya. Antum punya argumen, saya pun punya argumentasi. Maka kita lihat mana yang paling kuat argumentasinya, akhul Islam. Iya. Faedah selanjutnya at-tahdzir minal kufri bi ayatillah. Tahdzir, mewanti-wanti jangan sampai kita kafir kepada ayat-ayat Allah, Pak. Karena Allah berfirman, "Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab." Siapa yang kafir kepada ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah cepat sekali hisabnya. Di sini Allah mengancam orang-orang yang tidak beriman, yang kafir kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman itu, Pak, mengimani semua ayat-ayat Allah. Sementara orang yang tidak beriman itu, Pak, menerima sebagian, menolak sebagian. Seperti halnya orang-orang ahli kitab. Allah berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd?" Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan kalian pun kafir kepada sebagian yang lain? Tidak. Seorang mukmin itu mengimani seluruh ayat-ayat Allah walaupun tidak sesuai dengan keinginannya. Ya. Orang beriman itu berkata, "Amanna bih kullum min indi rabbina." Kami beriman, semua berasal dari sisi Rabb kami. Ya, walaupun enggak sesuai dengan hawa nafsu, tetap imani, Pak. Faedah selanjutnya, annahu idza kana at-tahdzir min al-kufri bi ayatillah fa 'ala al-aqs min dzalik al-hathu al-iman bi ayatillah. Apabila kita dilarang untuk kafir kepada ayat-ayat Allah, berarti kewajiban kita adalah mengimani ayat-ayat Allah. Ya. Dan konsekuensi iman kepada ayat-ayat Allah, Bapak, tunduk dan pasrah kepada semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita yakin bahwa yang Allah ucapkan pasti benar, tak mungkin salah. Maka saat itu kita pun tunduk kepada perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Ya. Faedah yang ke-9, bayan qudratillahi azza wa jalla bikauni sari'ul hisab. Penjelasan tentang kekuasaan Allah, bahwasanya Allah cepat sekali hisabnya, Pak. Bayangkan Allah menghisab seluruh manusia dalam satu waktu. Dalam satu waktu Allah mengajak semua manusia dengan bahasa mereka masing-masing. Iya. Rasulullah SAW sabda, "Ma minkum illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi turjuman."
Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat tanpa ada penerjemah. Tanpa ada apa? Penerjemah sama sekali. Iya. Allah secepat hisabnya ya akhul Islam. Faedah yang ke-10, annahu la budda an yuhasibal insanu ala amalih. Seorang insan hendaklah menghisab dirinya sendiri, amalnya sebelum dihisab oleh Allah. Ya, sebelum kita dihisab nanti pada hari kiamat, hari ini kita di dunia, Pak, coba kita hisab perbuatan kita sendiri. Gak usahlah kita menghisab perbuatan orang lain, tapi hisablah perbuatan-perbuatan kita. Iya. Kan muhasabah, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, takunu fi mawdhi'ain. Muhasabah itu di dua tempat. Yang pertama qoblal amal, sebelum beramal. Sebelum beramal kita hisab. Niat saya lurus nggak nih? Ikhlas nggak? Yang kedua kita hisab. Yang saya amalkan ini ada nggak dalilnya? Sesuai nggak sunnah dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penting Pak, hisab dulu itu. Antum mau sedekah, hisab dulu. Niat saya sedekah apa ini? Lillahi ta'ala, alhamdulillah. Pertanyakan yang kedua, ini tempatnya udah tepat belum nih saya sedekah ini? Sesuai nggak dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Oke, dua-duanya sudah terjawab, alhamdulillah, sedekah. Setelah selesai sedekah, ya, maka muhasabah yang kedua setelah selesai beramal. Setelah selesai beramal, kita muhasabah lagi. Ketika saya beramal tadi, ada tidak kekurangan? Dimasuki riya atau tidak? Ya. Lalu kita waspada, jangan sampai kita terkena penyakit ujub dengan amalan saleh. Makanya itulah hikmah kenapa Rasulullah SAW setelah selesai sholat istighfar, Pak. Setelah selesai sholat Rasulullah sabda astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa istighfar habis sholat? Emang sholat dosa? Enggak. Istighfar yang Rasulullah lakukan setelah sholat itu sebagai permohonan ampun terhadap kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat kita. Iya. Faedah selanjutnya, bayan annahu yanbaghi lil aqil an yuhasiba nafsah qabla an yuhasab. Orang yang berakal itu sifatnya selalu menghisab dirinya sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ke-12, yustafad minal ayat ar-rad al-jabariyah. Faedah ayat ini juga menunjukkan bantahan terhadap kelompok Jabariyah. Siapa kelompok Jabariyah? Sering banget nih kita sebutin kelompok Jabariyah, Mas. Ada yang ingat? Siapa kelompok Jabariyah? Hah? Ada yang ingat? Kelompok Jabariyah adalah orang yang meyakini manusia tidak punya kehendak, tidak punya kemampuan. Orang yang berbuat dosa tidak boleh disalahkan karena udah takdir. Iya. Nah, orang Jabariyah mengatakan begitu, Pak. Jadi manusia itu katanya tidak punya kemampuan, tidak punya kehendak, tidak. Lalu kalau manusia tidak punya kemampuan, tidak punya kehendak, bagaimana dengan orang-orang yang disiksa di hari kiamat? Kata mereka, Allah menyiksa mereka bukan karena perbuatan-perbuatan manusia, tapi ya murni karena kehendak Allah saja untuk mengadab. Subhanallah. Ini sama saja ya menganggap bahwa Allah itu zalim ya akhul Islam.
Ini keyakinan Jabariyah, Pak. Makanya di sini Allah ingin membantah juga dalam ayat ini. Allah menyebutkan wa makhtalafal ladzina utul kitab, tidaklah ahli kitab itu berselisih. Lihat, Allah menyebutkan perselisihan itu dilakukan oleh siapa? Ahli kitab. Berarti manusia punya kemampuan tidak? Punya kehendak tidak? Iya. Dan kita rasakan sendiri. Iya. Kita melakukan perbuatan pasti sebelumnya ada niat, ada kehendak. Kita pun diberikan kemampuan untuk meninggalkan. Kita masuk ke ayat berikutnya, ayat 20. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Dan apabila mereka mendebatmu, hai Muhammad, itu orang-orang ahli kitab. Orang ahli kitab ini, Pak, ya, ayat ini turun karena orang-orang ahli kitab mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai ayat. Itu Allah berfirman, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam." Sesungguhnya kalian dan yang kalian sembah selain Allah itu akan menjadi bahan bakaran api neraka. Maka orang Yahudi pun mendebat Rasulullah dan berkata, "Hai Muhammad, engkau mengatakan bahwa orang yang menyembah sesuatu maka dia akan masuk neraka dengan bersama yang ia sembah. Lalu bagaimana dengan yang menyembah Nabi Isa? Apakah Isa di neraka?" Iya. Orang Yahudi mendebat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian setelah itu Allah turunkan ayat, innal ladzina sabaqat minna lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka senantiasa berbuat kebaikan, mereka itu akan dijauhkan dari api neraka. Nabi Isa, apakah orang-orang yang berbuat kebaikan atau berbuat kesesatan? Tentu kebaikan. Masalah Nabi Isa disembah, yang salah bukan Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalatu wassalam sudah menyampaikan kepada kaumnya supaya hanya beribadah kepada Allah. Makanya Nabi Isa akan berlepas diri nanti pada hari kiamat. Allah berfirman di surat Al-Maidah, "Idz qala Allah ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Ingatlah ketika nanti Allah akan berfirman kepada Isa bin Maryam, "Hai Isa, apakah kamu dahulu di dunia mengatakan, ambil aku dan ibuku sebagai tandingan selain Allah?" Apa jawab Nabi Isa? "Subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq." Tak layak aku mengucapkan kata-kata yang tak berhak seperti itu. Iya. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku mengatakan pada waktu di dunia kecuali yang kau perintahkan kepadaku, ya Allah. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Yaitu agar kalian beribadahlah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Maka Nabi Isa akan berlepas diri. Orang-orang saleh yang disembah selain Allah akan berlepas diri, akhal Islam. Ya. Maka Allah turunkan ayat ini, fa in hajjuka, apabila mereka orang-orang ahli kitab itu mendebat kamu. Dan memang begitu, Pak. Orang-orang yang tidak suka kepada kebenaran pasti akan berusaha untuk mendebat. Apa tujuannya mendebat? Untuk membatalkan kebenaran tersebut. Orang liberal selalu ngajakin ayo debat, dan maunya debat terbuka, Pak. Nggak mau debat tertutup. Supaya apa? Setidaknya syubhat mereka masuk ke hati orang awam. Iya.
Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Faqul, maka ucapkan, aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Aku menyerahkan diriku kepada Allah. Demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Dan katakan kepada orang-orang ahli kitab tersebut. Demikian pula para ummiyin. Ya, ummiyin itu orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Ya. Maksudnya yaitu orang-orang Arab. Ya. Aslamtum, apakah kalian berserah diri juga kepada Allah Subhanahu wa taala, Islam? Al-istifham huna, kata Syekh Utsaimin, yuradu bihil amr. Ini pertanyaan tapi maknanya perintah. Artinya hendaklah kalian semua juga Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa in aslamu faqad ihtadaw. Apabila mereka Islam, berserah diri kepada Allah, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Wa in tawallau, tapi jika mereka berpaling, tidak mau Islam, tidak mau berserah diri kepada Allah, fa innama 'alaikal balagh. Maka sesungguhnya kewajiban kamu, hai Muhammad, hanya menyampaikan saja. Adapun hidayah milik siapa? Allah. Wallahu basirum bil ibad. Dan Allah melihat hamba-hambanya. Ya, artinya Allah tahu keadaannya. Allah tahu siapa yang berhak mendapat hidayah dan siapa yang tidak berhak mendapatkan apa? Hidayah. Baik, dari ayat ini kita ambil faedah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fi hadhil ayah dalilun ala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lahu man yuhajjuhu min a'da'ihi. Wa huwa kadzalika fa innahum hajjuhu fi aslid din wa fi furu'id din wa sakhiru minhu wa awjadu syubuhatil katsirah. Dalam ayat ini merupakan dalil, Pak, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada orang-orang yang mendebat beliau dari musuh-musuhnya, Pak. Dan mereka mendebat Rasulullah SAW dalam pokok-pokok agama, dalam cabang-cabang agama. Lalu mereka memperolok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka kemudian membuat syubhat-syubhat yang banyak sekali, Pak, yang tujuannya untuk mematahkan kebenaran itu. Iya. Tapi syubhat semuanya itu, Pak, lemah sekali. Allah mematahkan hujah-hujah mereka dalam ayat-ayat yang banyak sekali, Pak. Dan subhanallah di zaman sekarang pun demikian, ya. Orang-orang yang doyan kesyirikan mencari berbagai macam apa? Argumentasi untuk membenarkan apa? Kesyirikannya. Akhirnya menjadi syubhat bagi orang awam yang kurang ilmunya, menganggap seakan-akan itu sebagai sebuah kebenaran, Pak. Mereka yang doyan kepada kebid'ahan berusaha mencari-cari pembenaran, Pak, syubhat. Sehingga dengan adanya syubhat itulah, Pak, akan terlihat, ya, antara orang yang kokoh ilmunya dengan orang yang ilmunya ya nggak kokoh. Orang yang kokoh ilmunya akan sangat mudah menepis syubhat. Tapi orang yang kurang kokoh ilmunya akan sangat mudah terampas dia dengan syubhat itu, terpengaruh dia. Iya. Faedah yang kedua, anna haula'i alladzina yuhajuna Rasul sallallahu alaihi wasallam la yahtajuna ila kabiri ana. لأنهم يحاجون على أمر واضح ولهذا أمره الله أن يقول أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. Orang-orang yang mendebat Rasulullah SAW sebetulnya tidak butuh untuk
jawaban yang banyak. Kenapa? Karena mereka berdebat dalam perkara yang sudah sangat jelas kebenarannya, Pak. Iya. Udah sangat jelas kebenaran dan mereka pun sebetulnya tahu itu benar. Tapi mereka berusaha berbagai macam cara karena itu kebenaran tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka berusaha mencari-cari. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membantah. Allah berfirman di situ apa? Fa in hajuka, apabila mereka mendebatmu dalam permasalahan yang sudah sangat jelas kebenarannya seperti itu, fakul, cukup kamu katakan aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Aku menyerahkan diriku kepada Allah. Demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Iya. Nah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kalau antum berdebat dengan orang dan kita tahu pertama bahwa sebetulnya orang ini tahu tentang kebenaran, tapi dia ngeyel, gak usah dilayanin, Pak. Atau orang ini kita tahu sangat ngikutin hawa nafsu, kalaupun antum sampaikan berbagai macam hujah dan dalil gak bakalan terima. Maka berdebat dengan orang seperti ini tidak ada manfaatnya. Udah tinggalin aja, gak usah kita sibukkan debat dengan orang-orang seperti itu. Iya. Ikhwatul Islam, kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa yatafarra 'ala dzalik anna man 'alimta annahu innama yuhajjuka liqasdi nasri qawlin walau kana batilan falaka an tu'rid an. Ya. Maka dari itu kata beliau, kalau kamu tahu orang yang mendebatmu itu memang tujuannya hanya untuk membela kebatilan, ya, maka kamu berpaling saja dari dia. Nggak usah dilayanin, nggak usah diladenin. Iya. Wal taqul, dan ucapan kepada dia, hadza ma adinullah bih wa hadza ma astaslim lahu wa tada'uh. Ini keyakinanku kepada Allah. Iya. Dan kamu tinggalkan dia, nggak usah lagi berdebat sama dia. Faedah yang ketiga, an atba'a Rasulullah SAW yahdhuna hadzwahu fi islamin lillah. Bahwa pengikut Rasul SAW, Pak, sikap mereka sama dengan Rasul, itu berserah ke diri kepada Allah. Makanya Allah berfirman di situ, faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Katakan, aku berserah diriku kepada Allah, demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Berarti pengikut Rasul itu, Pak, cirinya apa? Berserah diri kepada perintah-perintah Allah. Iya. Bukan berserah diri kepada hawa nafsu, bukan berserah diri kepada sebatas pendapat manusia tanpa hujah dan burhan. Ya. Faedah yang keempat, annal wajha asyraful a'dha. Bahwa wajah itu anggota tubuh yang paling mulia, Pak. Karena di situ disebutkan aslamtu wajhiya lillah. Aku menyerahkan wajahku kepada Allah, maksudnya diriku. Ya. Faedah yang kelima, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam matbu'un la tabi'. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus diikuti. Harus apa? Diikuti, dan kita lah sebagai pengikut. Kita yang sebagai apa? Pengikut, jangan kebalikan. Kita pengen dalil ngikutin keinginan kita, ini salah. Yang benar kita ngikutin keinginan dalil sesuai yang dipahami oleh Allah dan Rasulnya dan para sahabat. Adapun kemudian kita pengen supaya dalil ngikutin kehendak kita, akibatnya apa, Pak?
kita akan menafsirkan ayat atau menafsirkan dalil sesuai dengan apa? Hawa nafsu kita. Makanya para pengikut hawa nafsu itu, Pak, setiap kali dibawakan dalil, apa kata mereka? Oh, makna dalil itu nggak seperti itu. Tapi maknanya begini tanpa hujah, tanpa burhan, sebatas ya tafsirkan sesuai dengan kehendaknya saja udah. Iya. Nah, ini yang bahaya, Pak. Kalau orang sudah pengennya gimana supaya dalil ngikutin keinginannya, kehendaknya, nah ini ciri pengikut hawa nafsu. Kalau ciri pengikut kebenaran itu ketika melihat dalil, dia berusaha untuk mengetahui apa yang dimaksud dalil ini. Iya. Dengan cara apa? Melihat dalil-dalil yang lain, melihat perkataan para ulama, supaya dia betul-betul paham apa yang diinginkan oleh Allah dari ayat ini, apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dari hadis tersebut. Dia mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk memahami ayat Allah dan memahami hadis. Iya. Nah, ini baru kemudian dia disebut sebagai pengikut kebenaran. Adapun kemudian seenaknya nafsirin, seenak udel aja, sesuai hawa nafsu, ini bahaya sekali akhwat Islam. Iya. Faedah selanjutnya, annahu la yumkin an yakuna qawlu ahadin min ahli al-ilm hujjah 'ala al-akharin li'anna al-kull tabi'un la matbu'un. Bahwa pendapat ulama bukan hujah untuk ulama lain. Kenapa? Karena mereka sama-sama pengikut. Pengikut siapa? Rasulullah SAW. Antum ketika melihat ada dua ustadz berselisih pendapat, kemudian antum berkata kepada sama ustadz, tapi kata ustadz fulan begini. Antum salah, Pak. Salah besar. Karena ucapan ustadz bukan karena ustadz itu sama-sama pengikut yang kewajiban mereka ngikutin Rasulullah SAW. Pendapat ulama bukan hujah untuk ulama yang lain, bukan. Hujah itu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, baru seperti itu. Maka kalau antum menolak pendapat ulama dengan pendapat ulama, ya, ini bukan ilmiah. Tapi menolak pendapat ulama itu dengan dalil dari Al-Quran, dari hadis. Kalau ada ijma, masya Allah, baru itu kita ya menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun antum sebatas si fulan, ustadz fulan nggak sesuai dengan pendapat ustadz, fan-nya ada, wah. Akhirnya antum tinggalkan ustadz si fulan hanya karena nggak sesuai dengan pendapat ustadz yang antum ngefan sama dia. Anak katakan ente hizbi, Pak. Karena ente sudah menjadikan ustadz yang antum ngefannya bagaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan sang ustadz itu ya tidak mungkin salah. Dan betapa banyak, Mbak, ya, teman-teman yang ngaji sunnah tapi masih kayak gini, Pak. Kalau udah ngefans sama seorang ustadz, seakan-akan ucapan ustadz itu bagaikan wahyu dari langit, nggak mungkin salah. Kalau ustadz itu membawakan dalil dari Al-Quran, hadis, ijma, wajib kita imani, wajib kita ikuti. Iya. Tapi kalau hanya sebatas pendapat yang sifatnya ijtihadiyah, dan nasnya pun juga tidak sharih, dan diperbolehkan padanya ijtihad, lalu yang ustadz yang lain merojikan pendapat ini, ustadz merojikan yang seperti ini, tidak perlu kita saling berselisih ya akhwal Islam. Pahami baik-baik, ya. Faedah selanjutnya akhwal Islam, an-nida bis-safah wal balahah
ala man jadala wa 'arada duna an yastaslim lillah. Liqali ta'ala a aslamtum. Orang yang menjidal, mendebat, ya, dan tidak mau menyerahkan dirinya kepada Allah, hakikatnya ini orang yang pandir, orang yang bodoh. Karena Allah mengatakan aslamtum, ya, memangnya kamu Islam, kamu berserah diri sama Allah. Kalau kamu berserah diri kepada Allah, tidak layak kamu untuk mendebat kebenaran yang sudah jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa perbuatan kamu itu, ya, menunjukkan kebodohan. Faedah yang ke-8, bayanu 'azimi minnatillahi azza wa jalla 'alal 'arab bi bi'tsatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan betapa agungnya pemberian Allah kepada bangsa Arab. Karena Allah mengutus Rasulullah dari bangsa Arab, Pak. Makanya orang Arab yang nggak mau ngikutin Rasul, nggak menyukuri nikmat itu, Pak. Kita orang Indonesia yang bukan Arab, alhamdulillah beriman kepada Rasulullah SAW. Walaupun kita bukan bangsa Arab. Karena kita meyakini Islam bukan hanya untuk bangsa Arab. Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab. Iya. Maka seharusnya yang paling layak beriman kepada Rasul orang Arab. Kenapa? Karena Rasulullah berbicara dengan bahasa Arab, dari bangsa Arab. Maka kalau bangsa Arab nggak beriman sama Rasul, waduh, nggak mensyukuri nikmat itu, Pak. Iya. Bukan berarti kita yang selain Arab tidak mengimani Rasul berarti tidak mensyukuri nikmat. Tetap kewajiban kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah selanjutnya, akhul Islam. Wujubul Islam lillahi sawa'un qulna innal istifham lil inkar aulil amr. Wajibnya Islam kepada Allah, yaitu berserah diri. Dan hakikat berserah diri itu artinya siap diatur sama Allah, Pak. Pertanyaannya, dan wajib kita tanyakan kepada diri kita sendiri, kita siap diatur nggak sama Allah? Mana yang lebih kita ridhai, Pak? Diatur oleh Allah atau diatur oleh makhluk? Ya, orang yang berakal, yang mengenal Allah, tentu dia akan berkata, saya lebih ridho diatur oleh Allah. Karena Allah Maha Adil, Allah tidak pernah zalim, Allah Maha Kasih Sayang, Allah Maha Indah, ilmu Allah sangat sempurna. Mana mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya? Aturan Allah pasti yang terbaik buat si hamba. Iya. Kalau dia yakin seperti itu, dia akan Islam, berserah diri. Tapi aneh, Pak. Sebagian orang tidak suka diatur oleh Allah. Dia lebih senang diatur oleh hawa nafsu. Lebih senang diatur oleh syaitan. Ya. Fala haula wala quwata illa billah. Faedah selanjutnya, anna ahlal huda humul muslimun. Bahwa orang-orang yang mendapatkan petunjuk itulah orang-orang yang Islam, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fa in aslamu faqad ihtadaw. Apabila mereka Islam, berserah diri kepada Allah, maka sungguh mereka telah dapat hidayah. Makanya kalau kita pengen dapat hidayah, Pak, udah serahkan dirimu kepada Allah. Jangan ngeyel. Ada dalil, katakan sami'na wa ata'na. Iya. Kadang sebagian orang merasa dirinya intelek, Pak, karena tertipu oleh titelnya profesor. Karena merasa dirinya intelek,
Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Ditolaknya dalil pakai akal. Iya. Masa isbal haram, nggak masuk di akal saya ini. Apa bahayanya kain melebihi mata kaki? Ini nggak masuk di akal. Dengan sombongnya dia menolak apa? Dalil hanya karena nggak masuk di akal dia, padahal otaknya error. Manusia punya keterbatasan akal. Kewajiban manusia itu sami'na wa ata'na, udah. Berserah diri. Ya, jalankan aja. Kalau itu sudah aturan Allah, yakin saja bahwa aturan Allah pasti yang terbaik. Makanya ya, Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak boleh ditanya tentang perbuatannya. Karena perbuatan Allah pasti semuanya di atas ilmu. Faedah selanjutnya, anna man lam yuslim fahuwa dhal. Bahwa orang yang tidak berserah diri kepada Allah, tidak Islam, dia pasti tersesat. Tersesat. Kalau dia tidak berserah diri kepada Allah, dia pasti berserah diri kepada hawa nafsu. Mau tidak mau. Ada orang yang pengen bebas, kayak sebagian pemuda ya, yang di jalanan itu, Pak. Katanya pengen bebas, gak mau terikat oleh apapun. Sebetulnya hakikatnya mereka itu diikat oleh hawa nafsu mereka. Antum lihat pemuda-pemuda di jalanan, Pak, yang bertato-tato itu ya, yang gak pernah sholat. Bahkan mereka bangga kalau nggak mandi berbulan-bulan, Pak. Bahkan ketuanya yang paling lama nggak mandi, Pak. Di antara antum sini ada yang pernah jadi anggotanya itu. Iya. Mereka mengatakan ini kebebasan, kita nggak mau terikat. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang diikat oleh setan, oleh hawa nafsu. Ya subhanallah, akhal Islam, saudaraku seiman. Makanya kita lihat orang yang tidak mau diikat oleh ya syariat Allah pasti tersesat jalan, Pak. Pasti itu. Makanya Allah berfirman, wa in tawallau fa innama 'alaikal balagh. Jika mereka berpaling darimu, kewajiban kamu hanya menyampaikan saja. Faedah selanjutnya, fi hadhil jumlah tahdzir man tawalla ba'da an du'i. Ini menunjukkan berbahayanya orang yang berpaling setelah diberikan dakwah, sudah disampaikan kepadanya kebenaran, tapi dia malah berpaling. Na'udzubillah. Faedah selanjutnya, annahu la yajibu 'ala ad-da'iyah illa al-balagh. Wa amal hidayah fa ilallah. Kewajiban seorang dai hanya menyampaikan aja, Pak. Adapun hidayah itu di tangan siapa? Allah. Sampaikan. Orang mau terima nggak terima ya, hidayah di tangan Allah. Jangan sampai kita berdakwah itu tujuan kita ya pengen segera diterima dakwah kita ini, Pak. Tidak bisa seperti itu. Nabi Nuh 950 tahun. 950 tahun berdakwah tak pernah henti-hentinya, Pak. Maka ya akhi, ya, tidak usah bersedih dengan banyaknya orang-orang yang tidak menyukai dakwah. Hidayah semua milik Allah. Kewajiban kita sampaikan antum syari ilmu. Ya, semua kita harus semangat menyampaikan ilmu. Ada orang dapat hidayah, alhamdulillah. Iya. Faedah selanjutnya, wujubul balagh ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW wajib menyampaikan risalah. Itu kewajiban semua nabi dan rasul. Faedah selanjutnya, al-isyarah ila anna al-insan la yus'alu an amili ghairih fayaqumu bima yajibu alaih. Bahwa seorang insan tidak akan ditanya tentang perbuatan orang lain.
Maka seorang insan hendaklah melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Adapun orang lain itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah berfirman, wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Jika mereka berpaling, kewajiban kamu hanya menyampaikan. Allah tidak mengatakan jika mereka berpaling maka kamu berdosa. Ya. Tidak sama sekali, akhul Islam. Faedah selanjutnya, akhul Islam, umumu ilmillah. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Allah berfirman, wallahu basirum bil ibad. Dan Allah melihat hamba-hambanya. Allah mengetahui hamba-hambanya. Maka Allah tahu semua keadaan kita, Allah tahu hati kita. Ya, walaupun di depan orang kelihatan takwa, tapi Allah tahu loh sendirinya kita. Walaupun di depan orang kelihatan taat, tapi Allah tahu loh Pak tentang hati kita. Kadang di depan orang kelihatan taat, tapi ternyata hatinya berharap pujian. Di depan orang kelihatan tawadu, padahal hatinya ya pengen kelihatan tawadu. Ingat Allah tahu. Ya. Maka karena kita yakin Allah tahu, kewajiban kita apa Pak? Ya, berhati-hati, waspada. Selalu kita berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Ya, demikian. Udah Isya belum? Hah? Udah. Afdal. Apa hukum bermakmun kepada imam yang sering berbuat bid'ah? Bid'ah ada dua tingkatan. Yang pertama bid'ah yang mengeluarkan dari Islam. Yang kedua bid'ah yang belum mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam seperti bid'ah Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat dan mengatakan bahwa Al-Quran sudah diubah-ubah, maka tidak boleh kita sholat di belakangnya. Iya. Adapun bid'ah yang belum mengeluarkan pelakunya dari Islam seperti halnya bid'ah yang sifatnya amaliyah, maka semua ahlus sunnah bersepakat boleh sholat di belakang dia, sah. Namun selama masih ada imam lain yang ahlus sunnah, maka kita lebih mengutamakan yang ahlus sunnah. Ketika keimanan ana sedang naik dan ketika sholat 5 waktu selalu ada bisikan atau was-was di dalam hati untuk mencela Allah. Dan hal itu tidak bisa ana kendalikan. Ana sudah mencoba semaksimal mungkin untuk khusyuk, tetapi was-was itu selalu ada. Apakah ana berdosa? Bila antum terus menolak, itu menunjukkan iman antum masih bagus. Pernah para sahabat datang ke Rasulullah SAW, ya, dan berkata, ya Rasulullah, inna lanajidu fi anfusina. Hai Rasulullah, kami mendapatkan pada diri kami, ya, yang kami tidak ingin mengucapkannya. Lebih baik kami jatuh dari gunung daripada mengucapkan kata-kata itu. Apa kata Rasulullah? Awajadtumuhu fi qulubikum? Apakah kalian mendapatkan penolakan itu di hati kalian? Kata mereka, iya. Kata Rasulullah, dzaka sharihul iman. Itu menunjukkan imanmu masih bagus. Iya, artinya ketika kita terus menolak, itu menunjukkan iman kita masih bagus. Dan setan memang berusaha sekuat tenaga untuk membuat kita apa? Kafir dengan berbagai macam was-was dan yang lainnya. Segera antum ta'awudzubillahi minasyaitonir rajim dan ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah, dan baca juga surat Al-Ikhlas, ya.
Bagaimana menyikapi bila anak diprotes karena sering adzan? Kata mereka dia lagi. Karena di masjid tempat kami selain kami yang sudah ngaji nggak ada yang peduli sholat berjamaah, cuekin aja. Ya, itu paling yang protesnya juga nggak suka sholat berjamaah, Pak. Nggak usah dengerin, Pak. Ya, itu dia mengucapkan itu karena hatinya sudah hitam. Dia nggak suka dengan adzan, ya. Akhirnya yang dicela muadzinnya. Di waktu dulu belum mengenal sholat, bagaimana menggantikan sholat yang sudah bertahun-tahun sudah lewat itu? Pendapat yang sahih tidak perlu diqadha. Pendapat yang sahih tidak perlu apa? Diqadha. Kewajiban dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sababun nuzul surat At-Taghabun ayat 14 yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi menurut Imam Albani hasan. Tapi muridnya mengatakan dhaif. Mana yang harus kami ikuti? Kalau menghadapi perselisihan seperti itu, kalau antum punya kemampuan untuk melihat argumentasi masing-masing, maka lihatlah. Dan kalau antum punya kemampuan untuk mencarinya, carilah. Tapi kalau antum tidak punya kemampuan, maka antum bisa ikuti yang paling alim. Yang paling apa? Alim, yang antum merasa dia yang paling alim. Syekh Albani tentu keilmuannya diakui oleh seluruh dunia, Pak. Maka antum lebih tentram kepada Syekh Albani, silahkan, nggak masalah. Tapi kalau antum punya kemampuan untuk membahas, mengkaji, dan melihat mana yang paling kuat, maka gunakan kemampuan tersebut. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan, sementara kamu mampu. Ya, demikian. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.